Halo teman-teman, kita akan masuk ke bab 9 yang berjudul Menjadi Orang Tua. Di dalam bab 9 terdapat 12 topik dan kita akan bagi bab 9 ini menjadi 2 bagian. Bagian pertama terdiri dari 8 topik dan bagian kedua terdiri dari 4 topik. Sekarang kita akan masuk ke bab 9 bagian 1 yang akan membahas 8 topik, yaitu biasakan menggunakan nalar, menerapkan dikotomi kendali pada anak, dikotomi kendali bagi orang tua, membekali dengan kebijaksanaan bukan harta, pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan, pentingnya anak bersosialisasi, melatih anak menghadapi perlakuan buruk, dan melatih anak menghadapi kegagalan. Istri saya pernah membicarakan bagaimana kami bisa memastikan anak kami yang masih kecil saat buku ini ditulis bisa tumbuh menjadi anak yang tidak durhaka kepada orang tua. Keprihatinannya muncul mendengar kisah-kisah orang tua yang dicampakkan oleh anak-anak mereka saat sudah dewasa, bahkan ketika orang tua ini sudah berlanjut usia, sakit-sakitan dan sangat membutuhkan perhatian. Saya sendiri tidak punya jawaban yang pasti. Sekedar menyediakan kasih sayang, perhatian, dan materi yang cukup tidak menjamin kita membesarkan anak yang peduli pada orang tuanya kelak. Saya jadi terpikir, adakah yang bisa ditarik dari filosofi teras untuk topik membesarkan anak? Berdasarkan survei khawatir nasional di bab 1, salah satu sumber kekhawatiran adalah menjadi orang tua. Sesudah saya menjadi orang tua, barulah saya bisa mengerti hal ini. Ketika saya bermain dengan anak saya, saat buku ini ditulis, dia baru berusia 1,5 tahun. Ribuan pikiran tentang masa depannya melanda. Apakah dia akan tumbuh menjadi remaja yang baik atau menyusahkan orang tua? Apakah dia akan tumbuh cerdas dan berprestasi? Apakah dia akan bergabung dengan teman-teman yang memiliki pengaruh buruk? Apakah dia akan punya pacar kece seperti Victoria's Secret Angels? Dan ribuan pikiran lain, dari yang penting sampai yang gak penting banget. Saya bukanlah seorang pakar pendidikan atau psikologi anak. Karenanya di akhir bab kita akan ngobrol dengan seorang psikolog anak. Dan sebagai orang tua pun saya tidak bisa dibilang sudah memiliki banyak pengalaman. Namun saat menulis buku ini, saya tergelitik untuk mengetahui apakah filosofi teras bisa diterapkan di dalam parenting juga. Saya tidak menemukan cukup banyak referensi mengenai stoicisme dan parenting. Jadi berikut ini lebih banyak dari interpretasi saya sendiri. Saya berharap bagian ini bisa menjadi pemicu bagi para pakar pendidikan dan psikolog anak yang membaca buku ini untuk meneliti apakah prinsip-prinsip dalam filosofi teras sungguh bisa membantu kita menjadi orang tua yang lebih baik. Topik biasakan menggunakan nalar. Hidup haruslah selaras dengan alam atau nature. Konsekuensi pertama dari prinsip ini adalah belajar menggunakan nalar. Bagi saya, artinya sejak kecil anak saya bisa dibiasakan melakukan pilihan berdasarkan pertimbangannya sendiri. Tentunya dalam kapasitas yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Di bagian wawancara di akhir bab, kita akan mendapatkan beberapa tips dari psikolog pendidikan mengenai penerapan hal ini. Konsekuensi anak bisa menggunakan nalar berarti kita harus mampu memberdayakan mereka untuk belajar berpikir, mengumpulkan informasi dan data, dan menarik kesimpulan sendiri. Anak kecil sering bertanya, "Kenapa?" saat kita meminta mereka melakukan sesuatu. Jika mereka dibentak, "Sudah nurut aja pada orang tua, gak usah nanya-nanya," rasanya tidak memberi mereka motivasi untuk berpikir sendiri. Memberi penjelasan tentunya lebih membutuhkan waktu dan tenaga bagi orang tua. Tetapi memberi contoh yang lebih baik daripada sekedar membentak mereka. Anak dibiasakan mengerti ada alasan di balik setiap permintaan. Dan perlahan mulai belajar mencerna alasan dan pertimbangan di balik sesuatu. Sebaliknya, anak juga dibiasakan untuk memiliki pertimbangan dan alasan yang baik sebelum meminta sesuatu kepada kita.
Selanjutnya, topik menerapkan dikotomi kendali pada anak. Apakah kita sudah mulai melatih anak untuk menerima ada hal-hal yang memang di luar kendalinya? Misalkan rencana bersenang-senang keluar rumah harus dibatalkan karena hujan deras. Apakah kita akan marah-marah atau mengomeli cuaca di depan anak? Selalu saja kalau papa mau punya acara harus kena hujan. Dasar cuaca kampret. Atau kita dengan tenang menerimanya dan segera mencari rencana lain yang di bawah kendali kita. Wah, hujan. Ya bagaimana? Yuk cari ide aktivitas lain. Dalam artikel di The Independent berjudul Parents of Successful Kids Have These 11 Things in Common, disebutkan bahwa salah satu kebiasaan orang tua dari anak-anak sukses adalah menghargai usaha lebih dari menghindari kegagalan. Psikolog Stanford University, Carol Dweck, menjelaskan bahwa anak-anak dan juga orang dewasa memiliki dua mentalitas yang berbeda mengenai sukses. Mentalitas pertama, fixed mindset, mentalitas yang sudah tetap. Mengasumsikan bahwa karakter, kecerdasan, dan kreativitas bersifat statis atau tidak berubah. Karenanya, sukses menjadi bukti akan kualitas-kualitas itu. Akibatnya, anak dan orang tua yang memiliki mentalitas ini akan berjuang mati-matian meraih sukses dan menghindari kegagalan agar bisa mempertahankan persepsi saya atau anak saya pintar. Kegagalan dianggap mengancam realitas bahwa sang anak adalah anak yang dalam tanda kutip pintar. Mentalitas kedua adalah growth mindset, mentalitas bertumbuh. Mentalitas ini justru menyukai tantangan. Kegagalan tidak dilihat sebagai bukti kebodohan, tetapi sebagai batu loncatan yang perlu untuk pertumbuhan mental dan kemampuan kita. Kecerdasan dan kreativitas dilihat sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan atau grow, dan bukan paket pemberian yang sudah absolut. Contoh perbedaan kedua mentalitas ini adalah bagaimana kita memuji anak saat merasa sukses. Misalnya meraih nilai ujian yang bagus. Jika kita berkata, "Wah, nilai kamu bagus sekali. Kamu memang anak yang pintar." Ini akan melahirkan anak bermental fixed. Anak mulai tumbuh dengan persepsi bahwa dia memang terlahir pintar. Loh, memang apa salahnya jika anak mengira dirinya pintar? Hal ini bisa berpotensi menjadi dua masalah. Yang pertama, jika dia akhirnya mengalami kegagalan, fix mentally bisa membuatnya terguncang. Katanya saya pintar, kok saya gagal? Kedua, fix mentally bisa mengurangi motivasi untuk berkembang. Karena kepandaian dianggap sebagai superpower yang sudah tertanam sejak kecil. Saya kan pintar, untuk apa susah payah belajar lagi? Saya pasti bisa kok. Alternatif lain memuji prestasi anak adalah dengan memuji usahanya atau effortnya. Misalnya, "Wah, nilai kamu bagus sekali. Kamu pasti sudah bekerja keras untuk bisa mendapatkannya." Ketika sukses diatributkan ke upaya dan kerja keras, kita memberikan pesan bahwa kecerdasan dan bakat bukan sesuatu yang statis, tetapi bisa terus diasah. Inilah yang dimaksud dengan pola pikir growth atau bertumbuh. Anak dan orang tua percaya bahwa kemampuan diri bisa ditumbuhkan terus. Kegagalan tidak dilihat sebagai indikator seseorang terlahir bodoh, tetapi sebagai hambatan sementara yang bisa dilampaui dengan usaha. Konsep fixed mindset versus growth mindset ini sangat kompatibel dengan dikotomi kendali. Stoicisme sudah mengajarkan bahwa kesuksesan sesungguhnya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Saat anak terobsesi pada meraih sukses atau menghindari kegagalan, padahal kedua hal ini banyak sekali dipengaruhi faktor eksternal, apakah anak disiapkan menjadi realistis? Saat dia meraih sukses, apakah itu akan membuat dia menepuk dada? Hah, ini karena saya memang pintar. Dan saat gagal, ia meratapi, ini semua karena saya bodoh. Dengan mengalihkan fokus pada hal-hal yang berada di bawah kendali,
atau belajar sungguh-sungguh, berlatih, rajin, kita memberikan anak sesuatu yang bisa mereka kendalikan dan tingkatkan. Dan kegagalan bukan berarti vonis atas karakter mereka. Kita juga bisa mulai memperkenalkan kendali secara perlahan kepada anak. Misalnya dari hal-hal kecil, seperti menentukan mau main apa hari ini atau mau memakai baju apa hari ini. Sebaliknya, kita juga mulai menjelaskan hal-hal di luar kendali dari hal-hal sederhana. Misalnya saat cuaca buruk menghalangi acara bermain, atau saat si anak sakit sehingga tidak bisa bersekolah dan ketinggalan mata pelajaran. Kita bisa menunjukkan sikap tidak stres karena sakitnya itu sendiri, sesuatu yang di luar kendali orang tua dan juga si anak. Dan lebih memfokuskan pada bagaimana bisa mengejar ketertinggalan, misalnya. Semakin bertambah usia sang anak, tentunya percakapan yang kita miliki bisa lebih kompleks dan mendalam. Kita bisa bersama-sama membahas tentang dikotomi kendali, mengajarkan untuk tidak terobsesi dan mengharapkan kebahagiaan dari hal-hal di luar kendali. Belajar tidak terlalu mencintai hal-hal seperti kekayaan atau ketenaran, dan belajar untuk mengendalikan pikiran kita. Anak yang lebih dewasa juga bisa diajarkan bahwa dia punya sepenuhnya kendali atas emosinya, dan bagaimana sebisa mungkin dia tidak terlalu reaktif pada peristiwa di sekitarnya. Selanjutnya, topik tentang dikotomi kendali bagi orang tua. Mengajarkan dikotomi kendali kepada anak adalah satu hal, tetapi menerapkan ke diri sendiri adalah hal lain lagi. Apakah kita mampu menerapkan dikotomi kendali ke diri kita sendiri sebagai orang tua? Menerapkan dikotomi kendali tidak hanya sekedar urusan memahami hal-hal mana saja yang ada di luar kendali kita, tetapi juga kerelaan untuk melepas ilusi kendali tersebut. Sebagai orang tua, rasanya melepas sebagian kendali menyangkut anak adalah hal yang paling sulit dilakukan. Seperti apa dikotomi kendali bagi orang tua? Ada sebagian hal tentang anak kita yang ada di dalam kendali kita, ada sebagian lagi yang tidak di dalam kendali kita. Ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, misalnya nutrisi, dana pendidikan, dana kesehatan, pilihan sekolah, sampai usia di mana mereka harus memilih sendiri, pendidikan nilai-nilai agama kalau kita mau, pendidikan budaya dan etika, pendidikan filsafat, dan lain-lain. Yang lebih berat diterima adalah hal-hal yang sudah di luar kendali kita. Misalnya, 1. Kesehatan mereka. Kita memang bisa memilihkan nutrisi dan imunisasi bagi mereka, tetapi pada akhirnya datangnya penyakit tidak bisa sepenuhnya kita tangkal. Apalagi kecelakaan yang bisa menimpa anak kita. Tidak hanya di jalan raya, di lapangan basket atau sepak bola di dalam sekolah pun anak bisa cedera. 2. Minat dan hobi mereka. Apakah kita rela mereka memiliki hobi apapun? Atau diam-diam kita ingin mereka menekuni hobi tertentu saja? 3. Aspirasi studi atau kuliah. Apakah kita mendukung jika mereka ingin kuliah jurusan tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan ambisi dan impian kita sebagai orang tua? Kita mungkin bisa mencoba membujuk dengan argumen, tetapi apakah kita akan membiarkan sang anak menentukan sendiri pilihannya? Atau kita akan memaksa mereka wajib mengambil bidang studi tertentu dengan alasan, kan saya yang bayarin kuliahnya. 4. Pilihan pacar sampai pasangan menikah. Jeng jeng. Mungkin kondisi di zaman Siti Nurbaya belum banyak berubah sampai hari ini. Masih ada orang tua yang ingin memiliki hak suara dalam pemilihan pasangan hidup. Terkadang orang tua memiliki kriteria-kriteria tertentu yang bisa sangat membatasi. Harus dari suku tertentu, harus dari latar belakang keluarga tertentu, harus dengan yang berdomisili di kode pos tertentu. Kan lumayan kalau alamat besan di perumahan tajir.
harus tinggi badan tertentu, dan lain-lain. Hati dan perasaan si anak tentunya adalah miliknya. Sampai sejauh mana sih masih ingin kita kendalikan? 5. Bahkan sesudah anak berkeluarga pun masih banyak orang tua yang ingin mengendalikan hidup si anak. Mulai dari masakan apa yang harus dibuatkan menantu, nama anak, sampai cara melipat popok si cucu, dan lain sebagainya. Tapi kan maksud kita baik. Filsuf Stoa akan berkata bahwa poinnya bukanlah maksudnya atau intention, tetapi bahwa kita harus bersiap terhadap kekecewaan, kemarahan, air mata, dan rasa frustrasi ketika kita memelihara ilusi bisa mengendalikan kehidupan anak yang tidak berada di bawah kendali kita. Trikotomi kendali dari William Irvin rasanya sangat relevan diterapkan. Sebagai contoh misalnya urusan memilih bidang studi. Tentunya orang tua memiliki perspektif tertentu mengapa ingin si anak memilih kuliah tertentu. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman orang tua, misalnya dengan meyakini karir atau profesi tertentu akan lebih menjamin penghidupan si anak kelak. Dalam model trikotomi kendali, pilihan akhir sang anak tetaplah miliknya dan tidak di bawah kendali kita. Namun, kita bisa fokus pada tujuan internal atau internal goal, yaitu menerangkan sebaik-baiknya mengapa anak harus mempertimbangkan sebuah jurusan dengan semua aspek positifnya. Jika kita sudah sampai di sini, berarti kita sudah cukup berbuat dan bisa berpuas diri. Namun, keputusan terakhir ada di tangan sang anak. Begitu juga dalam pilihan pasangan hidup. Pilihan hati bukan di bawah kendali kita. Tetapi, kita bisa berbagi pengalaman kita dalam urusan relationship dan memberi nasihat dari perspektif kita. Sudah, sampai di situ saja. Selanjutnya, topik membekali dengan kebijaksanaan, bukan harta. Epictetus dalam Discourses berkata, "Usahakanlah agar kamu meninggalkan anak-anak yang terdidik dengan baik dan bukannya kaya, karena mereka yang terdidik memiliki harapan yang lebih baik daripada kekayaan si bodoh." Dalam tanda kutip terdidik, di sini memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekedar pendidikan formal, tetapi mencakup pendidikan nilai-nilai dan filsafat hidup yang seharusnya datang dari orang tua. Etos kerja keras, jujur, memperlakukan orang lain dengan baik, bangkit dari kegagalan, dan lain-lain. Tidakkah kita melihat ini di banyak kisah inspirasi orang-orang yang sukses, di mana mereka menjadi ulet, tangguh, tidak mudah putus asa, bijak dalam memperlakukan orang lain? Semua itu karena ditanamkan oleh orang tua sejak kecil. Menurut Epictetus, meninggalkan bekal ini kepada anak jauh lebih baik daripada meninggalkan warisan harta kekayaan kepada anak tanpa kebijaksanaan. Topik selanjutnya, pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan. Musonius Rufus dalam Lectures berkata, "Tidak ada macam keutamaan yang hanya untuk laki-laki dan keutamaan lain untuk perempuan. Seorang laki-laki harus memiliki akal sehat, begitu juga perempuan. Apakah gunanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama bodoh?" Musonius Rufus membahas khusus mengenai pendidikan laki-laki dan perempuan. Menurutnya, laki-laki dan perempuan sama dalam hal-hal berikut: kemampuan bernalar atau reasoning, panca indera dan anggota tubuh, keinginan untuk keutamaan, keinginan untuk berbuat baik, dan ketidaksukaan akan kejahatan. Dia tidak percaya bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang berlaku hanya untuk laki-laki. Karenanya, Musonius menyimpulkan bahwa perempuan juga harus mendapatkan pendidikan yang sama, baik pendidikan nilai-nilai atau filosofi maupun pendidikan akademis. Pandangan yang telah lahir 2000 tahun silam ini sangat maju untuk zamannya,
dan sungguh kontras dengan pandangan banyak orang tua masa kini yang masih menganggap anak perempuan tidak perlu belajar setinggi anak laki-laki. Alasan pada umumnya adalah karena anak perempuan akan menikah dan hanya fokus pada urusan rumah tangga saja. Alasan lain adalah takut tidak ada laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang berpendidikan tinggi. Padahal sesungguhnya banyak sekali keuntungan bagi istri dan ibu untuk memiliki latar belakang pendidikan. Selain bisa mengajari anak-anaknya, istri berpendidikan bisa menjadi backup tulang punggung keluarga jika terjadi apa-apa dengan suami. Pendidikan membantu dalam mencari pekerjaan ataupun melakukan bisnis. Topik selanjutnya, pentingnya anak bersosialisasi. Penerapan lain dari filosofi teras dalam parenting adalah menyadari pentingnya anak tumbuh dengan pengalaman sosialisasi yang memadai. Salah satu prinsip dasar filosofi teras adalah manusia sebagai makhluk sosial. Hidup selaras dengan alam juga berarti anak harus dibiasakan hidup bersosialisasi. Interpersonal skill atau keahlian hubungan antar manusia seringkali dianggap sebagai soft skill. Keahlian yang tidak terlalu penting, kalah dengan keahlian matematika, fisika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Walaupun keahlian-keahlian tersebut juga penting, makin banyak orang setuju bahwa kemampuan berinteraksi sosial dan bekerja sama dengan orang lain adalah faktor yang tidak kalah penting dalam menunjang kesuksesan seseorang. Sebagai orang tua, saya mengartikan bahwa porsi relasi sosial ini harus diperhatikan dan ditumbuhkan dalam anak sejak kecil. Saya sering mendengar kisah anak-anak yang kesehariannya tenggelam dari satu kursus ke kursus yang lain. Matematika, renang, balet, taekwondo, programming, dan lain-lain. Jika kegiatan-kegiatan tambahan itu membuka peluang si anak berhubungan dengan orang lain, tentunya tidak apa-apa. Akan tetapi, jika anak terlalu banyak diikutkan dalam kegiatan yang bersifat individu dan solitary atau sendirian, misalnya terlalu banyak bermain game, dia mungkin tidak mendapat banyak kesempatan berinteraksi dengan anak lain, belajar berkomunikasi, bekerja sama, termasuk merasakan konflik, dan belajar mengatasinya. Selanjutnya, topik tentang melatih anak menghadapi perlakuan buruk. Sama seperti stoicisme mempersiapkan kita untuk hidup dengan perilaku buruk dari orang lain, kita bisa mulai mengajarkan prinsip-prinsip yang sama kepada anak. Prinsip STAR bisa mulai diteladankan ke anak. Jika kita sendiri sebagai orang tua cepat emosional mendengar perlakuan anak lain kepada anak kita, ini teladan yang juga akan dipelajarinya. Contoh, ada Adi, ada ayah Adi. Adi berkata, "Pak, masa teman Adi bilang tampang Adi kayak monyet?" Ayah Adi menjawab, "Oh ya? Mama, mana golok pembunuh naga warisan engkong?" Jika peristiwa ini menimpa Epictetus, Seneca, atau Marcus Aurelius, mungkin diskusinya menjadi seperti ini. Adi bilang, "Pak, masa teman Adi bilang tampang Adi kayak monyet?" Seneca menjawab, "Menurut Adi sendiri, Adi kayak monyet enggak? Mau papa cariin foto monyet?" Adi jawab, "Enggak, Pak, Adi enggak mirip monyet." Seneca menimpali, "Terus masalahnya di mana?" Jika orang tua terlihat tenang, rasional, tidak reaktif, dan tidak cepat-cepat membuka peti senjata dinasti Ming, rasanya anak juga bisa meneladani itu. Orang tua STAR akan membesarkan anak-anak yang STAR juga. Topik selanjutnya, melatih anak menghadapi kegagalan. Mungkin saya naif, tapi saya benar-benar percaya bahwa kegagalan adalah guru yang terbaik. Ingat yang dikatakan Seneca, kemalangan memperkuat mereka yang ditimpanya.
Apa prinsip stoicisme yang bisa diterapkan ketika anak harus menghadapi kegagalan atau kemalangan? 1. Melatih interpretasi atas kemalangan atau kegagalan. Saat anak kita gagal di sekolah atau perlombaan, sikap seperti apa yang kita tampilkan? Memarah-marahi dia, menuduh juri goblok, buta, curang, disuap, ikut-ikutan meratapi nasib, atau kita bisa menunjukkan sikap yang tenang, karena dalam stoicisme, kalah dan menang itu hanya sebuah fakta. Makna dari fakta itu sepenuhnya tambahan dari kita. Kita bisa mengajarkan anak bahwa kegagalan dan kemalangan adalah musibah atau kebodohan, atau mengajarkan bahwa ini adalah fakta hidup biasa, dan yang penting apa yang bisa dipelajari untuk kedepannya. 2. Mengidentifikasi dan mencegah pola pikir 3P. Personalization, pervasiveness, permanence pada anak. Kita harus cepat mengidentifikasi jika anak mulai terjebak dalam pola pikir 3P. Menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas sebuah kegagalan atau musibah, kembali ke dikotomi kendali, memperlebar masalah ke aspek hidup lain. Karena saya gagal mendapat nilai 10 di matematika, artinya saya anak yang bodoh di semua hal. Dan menganggap rasa kecewa akan berlangsung selamanya. Stoicisme adalah filosofi pragmatis dengan orientasi manajemen emosi melalui kendali nalar, persepsi, dan pertimbangan. Karenanya, ia bukan filosofi untuk orang dewasa yang pemikir saja. Prinsip-prinsipnya sangat relevan untuk ditanamkan sejak usia dini, tentunya dengan memperhatikan tahap perkembangan daya tangkap si anak. Misalnya, istilah dikotomi kendali tidak perlu disebutkan kepada anak berusia 6 tahun tentunya, tetapi esensinya bisa disampaikan dengan proses dialog dan tanya jawab ketika anak semakin dewasa. Konsep-konsep stoicisme bisa disampaikan dengan lebih gamblang. Ini adalah akhir dari bagian 1 bab 9. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian 2 masih dari bab 9 yang akan membahas 4 topik. Yang pertama, menghadapi kehilangan anak. Yang kedua, intisari bab 9. Yang ketiga, wawancara dengan Agstrid Peters, psikolog anak dan pendidikan. Dan yang keempat, intisari wawancara dengan Agstrid Peters. Sampai jumpa di bagian 2 berikutnya.